pemilik tanah datang kepada saya, Pak, kami akan berterima kasih memberikan uang 1 miliar kepada Pak Ugro. Saya tolak, ya, karena saya belajar dari para pemimpin-pemimpin saya sebelumnya lah, Kapolri, Kapolda, Kapolres, itu saya belajar dari beliau-beliau. Tidak boleh menerima uang apapun dari masyarakat. Bukan saya munafik ya. Berkaitan pekerjaan gitu, pekerjaan Polri, kita jangan terima uang dari masyarakat. Nah, kemudian saya mau diberikan tanah juga 1000 meter, saya tolak juga. Karena saya tidak ingin pensiun di Lembang. Ya. Bukan berarti kalau tanah itu di luar Lembang saya mau enggak. Kalau tanah diberi, tanah itu menurut saya sama Allah lah, gitu aja. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini ada jadwal undangan klarifikasi untuk Bapak Komjen Pol Dr. Yosemar Sarjana Hukum terkait dengan adanya undangan dari Kortas Tipikor Baris Krim Polri. Dan beliau sudah hadir dari jam 10 tepat, baru keluar jam 16. Tadi ada istirahat sebentar, rehat sebentar, jam 12.30 ya, karena ada ada istilahnya perbaikan sedikit untuk di print out. Setelah di print out, kami masuk kembali dan dilakukan pemeriksaan lanjutan karena ada beberapa hal yang masih belum selesai, ya, beberapa hal belum selesai, dan isi daripada pemeriksaan itu poinnya cuma 17. Poinnya cuma ada 17 pertanyaan, tapi ada satu pertanyaan isinya beranak, ada yang 5, ada 6, ada 8 gitu. Ya, 17 pertanyaan aja. Tapi alhamdulillah dari pertanyaan tersebut beliau tadi menjawabnya dengan lugas, dengan tenang, sesuai dengan apa yang ditanyakan kita jelaskan. Yang benar itu tetap benar, ya. Jadi kebenaran itu tetap di atas segalanya, tidak bisa kita dibohongi apapun juga. Kecuali kalau kebohongan itu pasti akan sulit untuk dipertanggungjawabkan, jelimet, ya. Dan alhamdulillah beliau senior saya, bapak saya ada di sebelah kiri, dan beliau mungkin nanti akan menjelaskan. Jangan banyak-banyak pertanyaan, ya, karena beliau juga capek. Berapa jam kita ada di kursi dalam sana, ya. Nah, beliau ada di sini, ya, mungkin nanti saya tambahkan di penutup. Saya persilahkan Bapak, monggo, silakan Pak. Ya, jadi yang pertama, rekan-rekan sekalian, siapapun kita ini manusia, ya. Manusia mau pangkat apapun pasti ada kelemahan atau kelebihan. Jadi terutama saat menjabat, ya, nanti kadang-kadang ada kealpaan dan sebagainya, tapi kesengajaan tidak ada. Ya. Apa yang saya berikan jawaban tadi, pertama yang kaitan dengan masalah hibah tanah disepolkan kepada Pemda DKI, dan itu memang tidak disentuh sama sekali karena itu sudah proses sesuai dengan ketentuan yang ada. Yaitu kalau hibah kan berarti pakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, ya, tentang keuangan negara. Jadi kita tidak boleh tukar guling atau rislah, nggak boleh sesama instansi pemerintah. Itu yang sudah saya lakukan tentang hibah. Ya. Kemudian setelah itu proses selesai 2012, Pemdiklat mengajukan dukungan hibah dari Pemda DKI, hibah dana, nah, itu sebanyak hampir 121 miliar. Ya. Suratnya saya tanda tangan dengan rincian yang 51, ya, 5154 lah, 54 miliar, ya, itu untuk pembangunan sarana prasarana di Sespim Polri, ya, Sespim Polri, ya, di Lembang. Ya. Kemudian yang kedua, yang 44 miliar itu untuk pembangunan, bukan pembangunan,
perbaikan sarana prasarana fasilitas pendidikan di Sepolwan dan Lemdiklat. Ya. Kemudian ada yang 25 miliar untuk pembelian tanah untuk perluasan aset barang milik negara, tanah di Sespim Polri. Jadi tidak ada rencana pembangunan permanen di Sespim Polri. Ya. Nah, anggaran sebanyak katakanlah untuk di Sespim Polri tadi itu juga dilengkapi tadi dengan pembangunan, bukan pembangunan, dibangun jembatan. Ya. Kalau jembatan itu tidak, menurut saya waktu itu bukan bangunan permanen seperti gedung, bukan. Ya. Karena daerah situ kemungkinan kan daerah gempa dan sebagainya. Jadi risiko korban jiwa tuh kalau gedung kan cukup tinggi sana ya. Itu tidak kita lakukan. Nah, kemudian yang sisanya juga dengan Sepolwan itu juga tidak ditanyakan. Nah, kemudian masalah pengadaan tanah. Pengadaan tanah ini ada usulan waktu itu dari Kasespim Polri untuk meluaskan aset tanah Sespim Polri. Ya. Kasespimnya sudah meninggal dunia, Pak Surmana Yudi Yulistia. Ya. Tanah yang nempel di Sespim Polri. Ya. Jadi untuk perluasan sebanyak 5 hektar lah. Kalau 5 di perkiraan mereka waktu itu kurang lebih baru perkiraan kurang 500.000 ya. Kalau 500.000 kali 5 hektar kurang lebih 25 M. Ya. Nah, kemudian tanah yang akan dijual kepada Polri atau Sespim tadi itu peruntukannya memang untuk pendidikan, tidak bisa dipakai untuk pengembangan untuk sarana-sarana prasarana lain, nggak bisa. Jadi banyak pondok pesantren juga ingin mengambil tanah situ. Ya. Akhirnya kita ambil tanah itu, dibeli melalui panitia pengadaan tanah tersebut. Ya. Surat perintah panitia yang tanda tangan saya, tapi personil terdiri dari personil dari logistik Polri waktu itu. Ada Pak almarhum kalau salah sekarang Brigjen Pol, ya mohon maaf kalau belum almarhum ya, Panjang Yuswanto ya. Kemudian ada yang lain saya nggak hafal, ada satu Kombes, satu AKBP ya, atau 2 AKBP, ada yang PNS juga ada ya. Nah, proses berjalan, akhirnya dari 25 miliar tadi yang tadinya kita hanya diperkirakan mendapatkan 5 hektar dengan pembicaraan antara panitia pengadaan tanah tadi ya, dengan pemilik tanah, akhirnya kesepakatan mendapat tanah seluas 6,3 hektar. Jadi ada kelebihan tanah 1,3 hektar dari 5 hektar tadi ya. Nah, itu sudah dibayar semua, udah lunas, selesai ya. Jadi tidak ada satupun uang yang keluar kemanapun ya, baik ke saya maupun ke yang lain yang saya tahu selama ini ya. Nah, setelah proses selesai ya, saya katakan bahwa pemilik tanah datang kepada saya, Pak, kami akan berterima kasih memberikan uang 1 miliar kepada Pak Ugro. Saya tolak ya, karena saya belajar dari para pemimpin-pemimpin saya sebelumnya lah, mau Kapolri, Kapolda, Kapolres, itu saya belajar dari beliau-beliau. Tidak boleh menerima uang apapun dari masyarakat. Bukan saya munafik ya. Berkaitan dengan pekerjaan gitu, pekerjaan Polri, kita jangan menerima uang dari masyarakat. Nah, kemudian saya mau diberikan tanah juga 1000 meter, saya tolak juga. Karena saya tidak ingin pensiun di Lembang. Ya. Bukan berarti kalau tanah itu di luar Lembang saya mau enggak. Kalau tanah diberi, tanah itu menurut saya sama Allah lah, gitu aja. Nah, tanah 1000 meter saya tolak, akhirnya oleh pemilik tanah tadi diberikan kepada Polri. Jadi mungkin tambahan 1,3 hektar tadi, salah satu 1000-nya adalah pemberian dari pemilik tanah tadi. Nah, proses ini sudah selesai, ya kan? Ya, yang saya sangat sayangkan sejak 2011, 2012 sampai sekarang, pada saat saya masih aktif sampai 2014, masalah hibah, masalah pengadaan tanah untuk perluasan aset Sespim tadi tidak pernah diperiksa oleh atau diaudit oleh internal auditor kita, yaitu Irwasum. Tidak pernah diaudit juga oleh BPK RI.
ya kan? Dan Polri selalu mendapat WTP dari BPK, ya kan? Nah, kalau saya pelajari berkaitan dengan administrasi, sekali lagi ya kemungkinan ada kesalahan administrasi ya, mungkin ya. Tapi belum saya temukan. Tapi harusnya yang menangani awalnya harusnya Irwasum, ya. Jadi kita kan mengenal azas di hukum pidana kan ultimum remedium, jadi pidana terakhir, ya. Jadi kalau bisa diselesaikan dengan administrasi negara atau perdata, nah baru terakhir tadi dengan pidana, ya. Jadi saya berharap ya perlu dicek kembali nanti masalah berkaitan dengan proses pengadaan tanah sebagai upaya perluasan tanah Sespim. Itu sebaiknya tim Irwasum kalau masih ada kesempatan untuk meninjau lokasi tersebut, ya. Peruntukannya untuk apa sekarang seperti itu, ya. Jadi sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih pada para penyelidik tadi yang mendengarkan saya dengan baik-baik dan saya ceritakan apa adanya seperti itu, ya. Terima kasih, kira-kira seperti itu. Untuk penegasan aja, pemilik tanah itu siapa sih Pak sebenarnya? Pak Insinyur Rudi ada di Bandung. Yang lain? Pak, ini setelah klarifikasi ini apakah nanti ada undangan lagi atau seperti apa Pak? Terserah penyelidik nanti, ya kan? Saya baru tahu bahwa Kortas Tipikor ini langsung di bawah Kapolri, bukan di bawah Kabar Eskrim loh ya. Ada lagi? Cukup? Baik. Pak, udah Pak? Thank you, terima kasih ya. Ada sampaikan? Nggak ada. Hah? Ada sampaikan? Apakah ada keterangan lain? Nggak ada. Baik ya. Demikian tadi disampaikan oleh Bapak Komjen Pol Dr. Groseno Sarjana Hukum, mantan Wakapolri, ya. Ingat, mantan Wakapolri. Jadi mohon doanya aja ya beliau. Beliau sudah belak-belakan, sudah terbuka dan lain sebagainya menyampaikan tentang adanya undangan klarifikasi ini. Semoga yang beliau sampaikan ini betul-betul memberikan kepuasan clear dengan masalah ini. Jangan ada lagi muncul kriminalisasi terhadap siapapun juga. Ya, apalagi beliau orang kedua di Polri, ya, sampai terjadi begini. Bagaimana dengan yang lainnya? Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ada disampaikan lagi? Cukup? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menyambung apa Bapak merasa dikriminalisasi terkait hal ini? Ya, Merasa dikriminalisasi terkait enggak lah, biasa aja kan ini klarifikasi. Kalau sebelumnya orang bilang kriminalisasi mungkin perasaan. Nah, sekarang perasaannya terjawab. Ya, mereka sangat familiar, sangat baik sama saya. Jadi komunikasinya di dalam Oh, lancar, baik-baik. Harmonis lah. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mari.